Halo guys, ini dia BYD Seal yang performance all-wheel drive improvement. Jadi di 2025 ini Seal dapat improvement ya, baik tipe yang premium sama yang performance. Ini ya tipe performance ya, yang all-wheel drive. Untuk harga sendiri dia 750 juta ya, OTR Jakarta. Kenaikannya 9 juta ya dibandingkan versi yang sebelumnya. Ini ada ya di BYD Arista di tempat. Untuk kota marketingnya bisa cek di description. Kuncinya kayak gini nih, ya smart key sama ya. Ini juga sebenarnya ada card key nih. Nanti kita lihatkan di dalam ya. Kalau kita kunci, handle nutup, spion terlibat otomatis. Ketika kita unlock, auto hold terbuka ketika di unlock. Handle bakal terbuka semua. Ada welcome light dan di sini ada welcome light nih. Asal kita posisikan headlampnya di auto. Kalau kita tahan unlocknya, jadi ini bisa buat muka semua jendela ya. Kayak gini. Kalau kita kunci lagi, bagasi spion terlipat semua ya. Kaca bakal nutup secara otomatis. Handle juga ikut tutup nih kayak gini. Ini standar ya di semua seal. Bisa juga buat buka bagasi belakang, tapi tekan 2 kali ya. Nah kayak gini. Nih ya sama. Kalau kita tahan lagi, dia bakal nutup secara otomatis kayak gini. Nah ini ya kayak gini. Ini sebenarnya bisa ini ya remote start. Untuk detail-detail headlampnya, selain situ LED ya. Ini ganti sama DRL. Untuk lampu tambahnya di sini udah LED projector. Di sini posisi lampu jauhnya. Logonya masih sama ya, BYD. Dia lengkap dengan kamera 360. Untuk posisi lampu senja juga nyambung ya sampai ke bawah nih. Jadi selain di atas juga dia ada di bawah nih. Yang beda adalah velgnya nih. Jadi velgnya memang lebih kecil, tapi dia ukurannya guys beda ya. Dia profilnya banyak pakai 235 45 R19, banyak pakai Continental Eco Compact 6Q. Dan bedanya lagi adalah kayu pecahkamnya nih, dia merah dan dia juga ada lubangnya nih. Jadinya seperti ini ya. Kayu pecahkamnya nih di Seal Improvement. Di situ ada side body molding hitam, ada tulisan BYD design. Saya di sini spion warna body. Dia juga ada kaca panoramik ya di situ dan fitur radar. Handle sini mode tarik dia warna body. Untuk door trimnya di sini warnanya gelap ya. Ya kayak gini. Dia kombinasi kulit juga nih, dia stitchingnya warna biru sama warna grey. Handle sini hitam, speaker udah divin audio, power window-nya posisi all auto ya, baik buka maupun tutup. Ini buat child lock, ini window lock ya, sama center lock-nya sudah auto folding juga ya. Ini buat buka bagasi, ada speaker, cup holder dan door pocket. Masih build up ya. Ini joknya udah retrik, ada pengeteran reclining, sliding, register, kiri kanan ya. Situ udah lumbar support. Di transmisi matic ya, udah pedal. Buka kap mesin udah harus 2 kali nih. Situ juga ada laci kayak gini dilapis ban bludru. Ini ya kisi AC-nya, ada ambient light-nya juga dan bahan dashboard sini juga sudah soft touch. Tadi ya, spaknya kayak gini. Yuk, coba kita nyalakan. Nah, sebenarnya kalau misalkan di ini nggak bisa di ini ya. Nah nih, coba kita rem dan kita nyalakan. Nah begitu langsung kita rem, kita start stop, mobil langsung ready ya, dan ini udah bisa jalan nih. Untuk speedometer masih sama seperti Seal yang sebelumnya. Ini lengkap ya, ada speedometer pembatas digital, berapa kilowatt yang terpakai, ini fitur radar, ada ini ya rata-rata khusus listrik, bisa diganti ya mau klasik kalau nggak simple. Jadi ada 2 tampilan, kemudian di kanan sini ada pengaturan suhu AC ya, jadi bisa diatur nih yang sisi driver. Ini buat speed fan, settingannya ada timer kalau misalnya kita mau akselerasi. Ini buat ini ya, ada kumulatifnya berapa, TPMS nya berapa, driving time nya berapa, ini baterainya berapa. Ini buat ini ya, alarm ini ya, speed limit nih. Misalnya kita setnya 120, tapi kita bisa padamkan juga ya kayak gini. Nah, kalau ini balik lagi ke menunya tadi. Di kanan sini saklar headlamp, ada saklar fog yang belakang ya, sudah auto. Di sini ada pengaturan audio stand switch. Ini buat MID juga ya sama mode. Di kiri sini saklar wiper sudah auto ya, bisa diatur untuk waktunya juga. Ini buat pengaturan lane departure warning, keeping assist, cruise control adaptifnya. Ini buat view kamera 360. Buat rotate layar juga bisa ya. Jadi mau portrait atau landscape juga bisa nih. Tuh. Kalau ini buat jaraknya.
Setirnya kayak gini, modelnya 3 palang. Nah, kalau kayak gini, airbagnya lengkap ya sampai ke pilar. Pengatur setir lengkap nih. Dia tilt dan teleskopik. Ini cuma tiltnya agak susah ya. Nah nih, tapi dia tetap bisa teleskopik. Untuk setir dari lapis kulit ya. Ya kayak gini. Ini bagian pilar. Ini bukan hand grip ya, ini tempat kacamata ini. Tapi unik ya. Nah, ya kayak gini. Ya kayak ada magnet di situ ya. Sun visors yang lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Lampunya LED dengan 2 card holder juga situ. Ini dia lampu bacanya kiri kanan, LED juga. Dan sekarang tuh dia bisa buka kaca panoramiknya nih. Nah tuh, jadi cuman panoramic roof ya, bukan sunroof. Kalau sebenarnya kan dia cuman itu ya, cuma mesti ditutup pakai plafon gitu ya. Sekarang udah bisa nih, dia dibuka tutupnya secara elektrik kayak gini. Bisa kita sentuh ya, kayak gini. Nah, tuh dia bakal terbuka. Untuk spion tengah juga sudah auto dimming. Ya, entertainment system sebenarnya masih mirip, tapi ada perbedaannya nih. Ini ada phone, bisa Spotify sama radio. Ada BOJ assistant kayak gini ya. Tuh dia bisa notice juga, software bisa diupdate. Ada Spotify. Ini ada Android Auto dan Apple CarPlay, bisa secara wireless ya kalau nggak pakai kabel. Ada media center, ada music, video, audio. Ini buat vehicle image ya, bisa diatur secara kayak gini, mode dimensi. Atau kita misalkan kayak gini, 3 dimensi nih. Jadi bakal langsung kelihatan ya kayak gini. Kalau kita balik lagi, dia bakal ada tema juga. Bisa diganti ya temanya nih. Ini sesuai selera kita bisa atur. Terus juga nih ada utility nih, kayak disable auto start segala macam. Ada album kayak gini. Ini bisa di setting. Settingnya lengkap ya. Ini ada HUD nih. Nah, kita bisa atur misalkan tingginya, bisa terangnya bisa diatur. Ini kita bisa atur bebas ya kayak gini. Terus ada audio display dari HUD, ada instrumen juga nih, bisa diatur brightness-nya. Ini bisa diatur secara standar atau nggak dynamic. Untuk screen juga bisa diatur. Screen saver bisa diatur, modenya bisa diatur. Ada notification. Jadi bedanya di sini ya, ada audio display, audio lengkap. Untuk energi ini ada energy management, bisa ini ya. Regulated braking-nya standar, kalau nggak kita atur high. Ada charge and discharge, ada energy consumption, vehicle dan ya driver attention warning, comfort driving, nih ya dari side mirror, driving control, ada AC, potong kursi nih dari seat adjustment, bisa diatur juga ya ternyata ya. Nah kayak gini, ini misalkan yang driver, terus juga ada heater dan cooler seat ya bagian driver dan penumpang depan. Ini gabung sama AC juga nih. Juga ini ada service dari overhaul dan intelligent, ada shell lengkap, ada parking assist dan safety assist, ada blind spot detection kayak gini. Nah, ini ada assist mode segala macam, terus ada system setting, ada version general sama linknya, bisa kita searching ya. Dan ini ambilnya juga bisa diganti nih, tuh mau front atau nggak rear, jadi bebas sih. Ini bisa diatur, warna juga bisa dynamic, bisa diatur juga. Ada ritme musik juga di sini. Nih ya. Lengkap sih buat seal. Terus juga kalau kita home. Ini tadi ya ada settingan kendaraan. Ini buat pengaturan kursi tadi ya, heater dan floor seat bagian driver dan penumpang depan ada 2 level. Ini buat heater spion. AC juga sini digital climate control ya. Dia dual zone, jadi antara driver dan penumpang depan bisa ngatur saudara masing-masing. Untuk arah sebelum lengkap ya, sampai ke kaca depan tuh for defogger. Untuk rear defoggernya dia tuh di sini ya, sama heater spion. Temperatur paling dingin segini 18, paling panas 32. Lengkap ya. Ini nggak bisa diatur nih, mau swing, mau avoid, mau fokus, bisa free ya. Nih arah AC-nya bisa kita atur sendiri ya. Nah kayak gini misalkan, tuh. Misalkan kita semprotnya ke tengah, kita semprotnya ke atas. Nih ya, tuh. Ini ada blower aja. Bisa diatur maksnya juga di sini. Terus juga kalau kita ini ada ionizer. Ya, kita balik ke home lagi. Ini juga bisa di rotate ya. Selain tadi dari setir.
Nah, kayak gini. Tuh. Ini nggak ada nih ya, ada screen off, ada energi juga di sini. Jadi ada shortcut ya dari WiFi, audio segala macam, variety heating segala macam juga bisa kita custom ya. Kayak gini. Ini nggak ada wire charging double ya kiri kanan, dan ini car key-nya kayak gini nih. Jadi ada sampai BYD ya. Jadi kita bisa buka mobil ini dengan cara tap ini ke spion mobil. Untuk transmisi sini ya single speed, dan kalau sebenarnya ke mobilnya ada kamera 30 ya. Nah kayak gini, ada arah gasnya juga, dan ini juga ada peringatannya di situ ya. Kalau kita pet tinggal di netral aja kayak gini, atau kita pencet langsung. Nah, ini juga ada auto hold, ini blind spot monitoring, ini ada snow mode-nya, ini buat shortcut ke AC. Mode pengendara lengkap ya, ada eco, normal sama sport, ada 3 ya, kayak gini. Volume di sini, hazardnya dia di sini. Ini tadi ya auto hold sama rem parkir elektriknya situ. Ada 2 buah cup holder. Hazard sini ya, jangan kita irama. Presnya sini kulit. Ini ada laci juga nih yang cukup dalam nih. Tuh. Lapis bahan bludur juga. Untuk USB bukan di sini ya, itu ada di bawah ya. Ini joknya kulit, warnanya gelap. Atas juga masih sama ya, dia modelnya fix tapi ini besar ya. Seatbelt di sini dengan Higgister, headlamp sini mode dari track, sun visor sekelap dengan vanity mirror, dan lampunya udah LED ya dengan card holder. Ya, sisi penumpang depan, laci di sini, soft opening ya. Cuma ini banyak barang nih, dia dilapis bahan bluetooth dengan lampu kayak gitu. Ini layout dari Dotrim. Kita lihat ke baris kedua ya. Nah, baris kedua sama ya kayak di depan. Ya, jadi baris keduanya juga dibuka dari sini. Untuk door trimnya sama kayak di driver. Ini banyak kulit. Handle juga sini hitam. Speakernya Divin Audio. Ada AMOLED ya, bisa diganti warnanya dengan speaker juga nih. Ada silver BYD-nya. Nah, akomodasi di belakang dari seal ini lega ya. Ini spesial dari 5 jari lebih. Kalau di sini ada zipper pocket ya, double nih. Di atas bawah, tuh kiri kanan. Ada kisi AC lagi kiri kanan dengan ini nggak ada laci ya. Oh nggak, di tempatnya 2 USB nih, Type C sama Type A. Sisi penumpang sama ya kayak di driver, ada zipper pocket lagi kayak gitu. Penggerak all wheel drive ya, tapi dia flat floor loh. Dan ini layout dashboard dan door trimnya BYD Seal yang performance AWD improvement kayak gini. Tuh. Sebenarnya dari dalam nggak ada beda ya, cuma beda di bagian software nih. Sama sekarang dia udah punya panoramic roof ya, yang bisa dibuka tutup dari sini. Jadi memang lebih kecil sih dibandingkan yang versi awal keluar. Ini ada lampu baca ya, LED dengan ambient light. Sama ya, yang di belakang situ retract. Ini sampai bagian pilar. Seatbeltnya situ rapi. Headrest 33 adjustable. Di sini ada akomodasi armrest juga nih. Lengkap dengan cup holder. Untuk lipatan kursi dia 60-40. Sama ya, bisa di recline nih. Walaupun memang nggak banyak sih space-nya. Nah nih, tuh. Ini joknya soft fix. Headroom baris kedua di sini juga lega ya. Yuk kita lihat ke bagasi belakangnya. Ini rem belakangnya juga ada cakram ya. Dan ini buat pengecasan nih. Nah, sama ya, dia juga lengkap dengan AC dan DC charging. Untuk range sendiri kalau sesuai NEDC, karena dia yang AWD adalah 580 km ya. Dan dia support AC charging 7 kW dan DC charging 10 kW atau 150 kW. Nanti kalau di wattnya saya taruh aja di layar nih. Tapi dia lengkap dengan lampu juga ya. Nah, di dia stop M-nya sama ya. Dia LED. Ini ya, kayak gini dia LED. Misalnya sequential. Ini tipenya ya BYD Seal 3,8 second. Karena memang sama sih baterainya dengan tenaga torsi sama. Ini saya pakai lengkap 4 titik. Untuk lampu mundur sini ya. Kalau fog lamp belakang pendapat di bawah sini nih. Ada kamera parkir, lampu plat nomor situ sudah LED, ada susun BYD-nya. Buka bagasi sini ya, dipencet nih. Nah, jangan terbuka. Ini dia space bagasinya nih. Ketika kursi ditegakkan juga masih cukup besar. Di sini nggak ada apa-apa ya. Ini cuman tire parkit ya, dia nggak ada ban serep. Ini speakernya Divin Audio. Ini besar ya. Ini kursi juga masih bisa dilipat secara split 40-60. Ini ada jaringnya. Tutupnya kayak gini ya. Tuh, dia tinggal dipencet. Bagasi bakal nutup secara otomatis kayak gini.
Nah di dia desain di belakangnya secara overall BYD Seal yang performance AWD yang improvement kayak gini ya. Dan dia juga ini Shakre namanya, warna barunya di BYD Seal ini. Dan ini cuma ada di AWD ya, warna kering ini. Ada rear defogger juga ya, sama helm stop lamp. Antena terintegrasi di rear defogger. Untuk body kitnya kayak gini ya. Tuh. Ini hitam. Ini juga ada sensor parkir tadi ya, 4 titik. Sisi penumpang sama kayak di driver. Joknya sama-sama sudah elektrik. Ada pengaturan reclining, ada sliding, registernya lengkap ya. Ini ada USB lagi nih, Type C sama Type A ya, sama SD card tuh. Dan ini layout dari dashboardnya secara overall dari penumpang kayak gini tuh. Dan RP penumpang bisa dipandangkan dari sini. Untuk motor listriknya sama ya, kayak di versi yang pre-improvement nih. Ini juga ada tulisan BYD-nya. Untuk outputnya sendiri adalah 530 PS ya, dengan torsi 670 Nm. Baterainya adalah 82,56 kWh. Ini ada laci juga ya, kayak gini. Yang nggak terlalu besar. Ini habis ban bludru. Ini memang rapi ya di cover ya. Tentunya udah dicat. Ini air wiper, kapasnya sama nih, dia sudah dicat dan lengkap dengan peredam. Sudah hidrolik di kedua sisinya kayak gini. Untuk drive japa penggerak all-wheel drive. Oke, udah bikin video mengenai BYD Seal yang performance AWD improvement. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.